jam ya. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya yang hadir via Zoom maupun juga yang hadir di studio. Jadi pada siang hari ini kita akan sesuai dengan undangan dan flyer informasi ya. Kita akan lakukan bincang-bincang literasi jatuhnya. Jadi perbincangan yang mungkin lebih casual, akan tetapi kita mencoba menghadirkan narasumber yang langsung terkait ya, berasal dari lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan literasi terkait dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah di bidang PBK. Jadi nanti ada pembicara dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, ada dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan kemudian ada dari Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang kesemuanya alhamdulillah sudah hadir di studio. Jadi kemasan konsep acara ini adalah bincang-bincang literasi, bincang-bincang edukasi. Untuk acara ini nanti kita akan tayangkan di berbagai media sosial dari masing-masing kelembagaan, karena juga di bulan Maret depan, Maret 2023, untuk informasi kawan-kawan, kita akan masuk ke bulan literasi perdagangan berjangka komoditi, dan yang nanti akan insya Allah dibuka oleh Kementerian Perdagangan itu di awal bulan Maret depan. Jadi bincang-bincang ini kemarin karena sudah diinformasikan, pada akhirnya ada masukan dari teman-teman di Bapepti maupun di asosiasi untuk sekalian saja dimasukkan di bulan literasi, meskipun ini sebenarnya belum masuk ya, karena untuk pembukaan bulan literasi dari Kementerian Perdagangan itu nanti baru dilakukan di minggu pertama di bulan Maret. Jadi terima kasih saya sampaikan bagi teman-teman yang sudah berkenan bergabung via Zoom. Nanti akan kita, walaupun ini sifatnya bincang-bincang, nanti kita akan sampaikan, kasih kesempatan untuk tanya jawab maupun berdialog dengan para narasumber yang ada nanti di sesi terakhir setelah pemaparan. Jadi dengan dengan format yang seperti ini, harapannya secara casual teman-teman bisa lebih menyerap materi yang ada, dan jangan lupa materi ini akan di-tapping, direkam untuk kemudian disosialisasikan kemudian di channel-channel kelembagaan terkait. Jadi untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah masuk, saya akan undang untuk kesempatan pertama para pimpinan dari kelembagaan terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, yaitu saya panggil yang pertama adalah dari Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Mas Ude Margotomo. Monggo Mas. Monggo Mas, silakan. Monggo bergabung dengan kita. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat. Apa kabar rekan-rekan semua? Oke, kemudian yang berikutnya saya panggil Direktur dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Bapak Nur Salam. Silakan Pak Nur. Siang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga-moga. Kemudian yang terakhir saya panggil Ketua dari Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapak Dr. Andes Kajatni Kadri. Silakan Kang Joni gitu saya panggil. Lihat kan? Ya, monggo. Siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi sudah berkumpul teman-teman bersama kita di sini, masing-masing pimpinan kelembagaan terkait dengan masalah penanganan dan penyelesaian dari sisi pengaduan nasabah. Sudah lengkap di sini. Ada Mas Udi dari asosiasi yang mewadahi dari pelaku industri, ada Pak Nur dari Bursa Komoditi Derivatif Indonesia ICDX. Ini kalau ada masalah mediasinya di tempatnya Pak Nur. Kemudian ada juga terakhir kalau misalkan di proses arbitrase atau penanganan ada di sisi pengadilannya, proses pengadilannya selain pengadilan negeri ada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Nanti di akhir kita akan pengen kenalan lebih panjang
dengan bakti ini sebenarnya seperti apa, sejarahnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi nanti di sesi terakhir dengan Pak Kajani Kadri selaku Ketua Bakti. Nah, untuk pertama mungkin saya persilahkan, saya akan sampai berikan kesempatan bagi para pembicara di depan, pimpinan lembaga ya, lebih tepat disebut begitu, karena nanti ada sesi kedua dari sisi pembicara perwakilan lembaga. Kali ini dari pimpinan kelembagaan untuk bisa menyampaikan prakata terkait dengan topik bincang-bincang kita pada siang hari ini, masing-masing 5 menit. Untuk pertama kali saya persilahkan terlebih dahulu dari Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Mas Udi, silakan Mas Udi. Apa yang ada yang mau disampaikan sebagai prakata? Terima kasih Mas Anang. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acaranya Mas Anang ini. Acaranya bakti juga sebenarnya. Acaranya bakti juga ya. Ya. Terima kasih Bapak Nur Salam dan Pak Kajani sudah mengundang saya sebagai perwakilan dari asosiasi. Terkait dengan ini salam kenal juga terkait dengan asosiasi kami adalah Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang sering disingkat ASPEPTINDO. Mungkin rekan-rekan yang saat sekarang belum familiar dengan kami, silahkan dicari di Google ya, ASPEPTINDO, nanti bisa masuk di website kami. Di situ mungkin banyak beberapa informasi yang penting yang Mas Anang yang nanti bisa diketahui oleh rekan-rekan semua. Terkait dengan ASPEPTINDO ini sebenarnya mempunyai tugas yang Mas Anang ini mungkin juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa salah satu tugas penting dari ASPEPTINDO adalah sebagai tempat untuk bertanya, tempat bertanyanya rekan-rekan semua terkait apabila ingin mendapatkan informasi terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Tempatnya di tempat saya ya rekan-rekan semua. Silakan masuk ke websitenya ASPEPTINDO, silahkan juga telepon ke ASPEPTINDO, nanti di tempat kami juga ada staff yang akan melayani untuk memberikan informasi tentang itu. Nah, kenapa ini penting untuk saya sampaikan kepada rekan-rekan semua? Karena apa? Dengan mencari informasi ke ASPEPTINDO, ke asosiasinya perdagangan berjangka komoditi, rekan-rekan semua akan mendapatkan informasi yang valid, tidak salah. A1. Langsung dari A1. Itu yang dari saya Mas Anang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar tadi untuk alamat websitenya, Mas Udi. Alamat websitenya adalah aspeptindo.org.id. Oke, siap. Jadi teman-teman bisa di-note ya. Bagi yang ingin bertanya atau ingin berhubungan dengan ASPEPTINDO, alamat websitenya adalah di aspeptindo.org.id. Jadi silahkan di browsing, kalau ingin berkomunikasi dengan ASPEPTINDO bisa ke alamat tersebut, gitu ya. Dan berikutnya untuk prakata dan pembuka dari Direktur Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (ASCD), Pak Nur Salam. Monggo Pak Nur. Ya, Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk rekan-rekan sekalian, para peserta webinar semuanya, dimanapun berada. Tentunya pertama, saya senang sekali Mas Anang ada acara seperti ini. Saya kira acara ini harus sesering mungkin. Saya juga terima kasih pada Bakti, pada ASPEPTINDO, karena dengan kerjasama yang baik ini bisa terselenggara acara di siang hari ini, yaitu acara kita ingin mengetahui bagaimana sih penanganan kemudian penyelesaian terkait dengan pengaduan nasabah di industri perdagangan berjangka komoditi. Nah, mungkin rekan-rekan semua belum tahu semuanya gitu, sehingga kalau saya dengar di luar masih orang bingung, ini kalau ngadu kemana sih gitu. Nah, sementara pengaduan penyelesaian itu sudah ada aturannya. Kalau kita lihat di Bapepti itu ada Perba nomor 4 ya, tahun 2020, di sana sudah diatur bahwa setiap nasabah yang ada masalah itu tinggal masuk ke website-nya Bapepti, kemudian memasukkan pengaduannya di web, gitu kan. Kemudian nanti Bapepti akan verifikasi, kemudian pengaduan itu akan ditangani secara terbuka, fair gitu ya, transparan, online gitu, semuanya sudah menggunakan media online. Nah, di Perba itu juga diatur bahwa persoalan-persoalan yang terjadi antara nasabah dengan pialang itu kan juga nanti bisa diselesaikan melalui pialang itu juga, gitu kan. Kalau di pialang tidak selesai, mungkin bisa juga
ada mediasi di tingkat bursa. Kalau di tingkat bursa mediasi tidak selesai juga, maka ada langkah berikutnya yaitu bisa ke pengadilan negeri atau ke bakti. Itu ya Kang. Nah, jadi bisa ke bakti. Nanti mungkin Kang Kacatni bisa menjelaskan bagaimana di bakti prosedurnya. Saya kira semuanya dibuat sesimpel mungkin dan juga yang penting adalah semua pihak ini bisa mendapatkan kepastian hukum. Begitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyelenggarakan karena ini juga acara menyongsong juga bulan literasi PBK gitu ya Kang. Karena bulan depan Maret ini adalah bulan literasi perdagangan berjaga komoditi. Marilah kita semarakkan literasi ini karena dengan literasi ini kita bisa menambah pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat tidak salah lagi, tidak ragu lagi kalau ada masalah harus kemana mengadu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan dengan diskusi siang ini semuanya menjadi jelas dan bagi pihak yang ada kesulitan, ada masalah, bisa tahu harus kemana mencari penyelesaian persoalannya. Saya gitu Kang, semuanya, Bapak semuanya, terima kasih ya sekali lagi. Monggo dilanjut Mas Anand. Oke, terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Dan yang ketiga, kami persilakan kepada Pak Kajati Kadris selaku Ketua Bakti untuk bisa menyampaikan kata sambutannya. Monggo Mas Kajati. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih juga Pak Budi, Pak Nur Salam yang memberikan waktu untuk kerjasama di acara literasi ini. Ya memang sih kalau tadi dijelaskan oleh Pak Nur Salam itu sepintas lalu penyelesaian sengketa itu dimulai dari pengaduan kepada Bapepti, lantas ada penyelesaian di jalan melalui musyawarah mufakat, selanjutnya ke bursa untuk dilakukan mediasi. Nah, biasanya ini para pemohon yang akan melakukan gugatan itu nggak tahu gitu kemana harusnya. Sebetulnya sudah ada di ekosistem perdagangan berjangka ini ada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka atau komoditinya. Nah kadang-kadang pada nggak tahu gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, setelah dari mediasi, kadang-kadang langsung ke otoritas ini harus bagaimana? Yang sebetulnya di perjanjian sendiri bisa dilihat bahwa di sana ada pilihan mau ke PN, mau ke bakti. Ya memang ada kurang lebihnya lah kalau kita mau ke PN, ke bakti ya. Cuman ya yang sudah jelas kalau ke bakti itu lebih singkat. Ya. Kalau ke PN itu bisa berjenjang ya, artinya dari PN kalah atau menang bisa juga ada banding, sampai ada kasasi gitu ya. Tapi kalau di bakti itu final and binding. Ya, final and binding ya. Memang di awalnya untuk biaya beracara memang ada agak mahal di bakti ya. Tapi secara keseluruhan kalau dibanding dengan PN itu sebetulnya mahal di PN. Ya kalau udah lari banding, lari kasasi, bukan hanya masalah uang aja, masalah waktu. Ya. Itu bisa berlama-lama. Kalau di kita paling lama 6 bulan. Ya, dan final binding. Paling juga ada upaya hukum tidak lebih dari minta pembatalan. Lainnya nggak ada. Itu kalau kita bicara bakti ya. Ya saya harap sih para pemirsa kalau memang ada khususnya dari para pengacara yang punya klien itu di kita udah ada perangkatnya. Oke. Bagi para masyarakat yang belum paham itu sekarang insya Allah jadi paham, oh ternyata di dalam ekosistem PBK itu ada bakti. Ya. Bagi para mahasiswa atau para pemula juga ini merupakan bahan pengetahuan lah adanya literasi diadakan oleh perusahaan CDS. Saya kira
untuk mempersingkat waktu Pak Anang. Oke. Tapi mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tapi mungkin dari Pak Kajati ada pesan yang ingin disampaikan kepada publik terkait dengan penanganan pengaduan mungkin dari Pak Kajati sebelum kita akhiri sesi pembukaan ini. Ada yang ingin disampaikan mungkin pesan atau apa? Harapan saya bagi yang mempunyai masalah dan kebetulan dia memilih bakti sebagai proses penyelesaian sengketanya, dilanjut saja, nggak usah sungkan-sungkan ya. Kenapa? Karena para pihak itu punya pilihan masing-masing kepada arbiternya, dan saya yakin ini akan seadil mungkin lah. Jadi bagi orang yang akan mencari keadilan, insya Allah lah di bakti bisa. Siap. Noted, Pak Ketua. Kalau dari Bursa, Pak Nur mungkin ada yang ingin sampaikan? Ya, kalau dari Bursa pertama saya mohon juga pada teman-teman semuanya ini bahwa acara seperti ini dilanjut gitu ya. Jadi hanya berhenti sekali. Karena edukasi literasi ini perlu kita lakukan terus-menerus karena masyarakat kita ini banyak, perkembangan industri ini cukup cepat. Karena kalau kita nggak ada literasi ketinggalan informasinya. Yang kedua, untuk teman-teman bila ada masalah silakan datang ke ICDX, kami terbuka untuk membantu. Perlu informasi apa, literasi apa, mau perlu knowledge mengenai industrinya, mungkin Pak Anang sendiri sebagai gurunya kami di ICDX, kami sangat terbuka. Terima kasih Pak Anang. Oke, berikutnya dari Mas Ketum, silakan jika ada yang disampaikan kepada teman-teman publik. Ya, rekan-rekan semua, ini yang penting juga buat dijadikan dasar untuk memutuskan apakah nanti ingin bertransaksi di industri PPK. Yang paling penting adalah pahamin dulu segala hal di sini tadi sudah dijelaskan, mulai dari bagaimana cara melakukan pembukaan atau berkomitmen dengan pialangnya seperti apa, dan dilanjutkan juga bursanya di mana sih, karena ini juga penting. Seperti saat sekarang ICCX adalah bagian dari bursa dari industri ini juga harus dicari informasinya yang tentang bursa ICDX, dan di sini penyelesaiannya melalui bakti juga harus dipahamin juga. Itu beberapa hal yang penting dipahamin sebelum melakukan untuk menjadi nasabahnya pialang di dalam industri PPK. Itu sih menurut saya pentingnya seperti itu, Mas Anang. Oke, terima kasih Mas Ketum. Jadi teman-teman semua yang terus berhadiran di Zoom ini. Jadi itu tadi sudah disampaikan sambutan, pembukaan, dan juga sekaligus penyampaian pesan terbuka ke publik dari masing-masing kelembagaan, dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi, dari Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, dan dari Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi untuk membuka sesi bincang-bincang kita pada siang hari ini. Dan mohon izin Bapak-Bapak semuanya, sebelum kita masuk ke materi dan sebelum kita akhiri sesi pembukaan ini, kita bisa sama-sama ngajak teman-teman untuk yel-yel bulan literasi. Apa itu ya? Jadi informasi ke teman-teman ya, untuk bulan literasi di bulan Maret itu ada hashtag bersama yang menjadi hashtag yang dipilih oleh kawan-kawan pelaku industri PBK untuk bulan literasi bulan Maret depan, yaitu Ayo Trading Berjangka. Jadi kita bisa bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo Trading Berjangka. Ya, terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah hadir di studio. Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Iya. Dan Mas Ketum masih tinggal. Oh, masih tinggal. Oh, siap. Oke, ya. Untuk berikutnya saya akan mengundang, kita akan masuk ke materi, tapi sebelumnya Mbak Panitia mungkin dari sisi pembicara dan bisa kasih tahu untuk langsung bisa join. Oke, jadi teman-teman, acara ini sebenarnya adalah bincang-bincang santai ya, yang menjadi kerjasama dari Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dan kami di ICDX Group melalui ICDX Academy. Tujuan literasi ini sebenarnya untuk literasi edukasi kepada publik, khususnya terkait dengan topik siang hari ini, yaitu mengenai penanganan dan penyelesaian pengaduan di industri PBK. Nah, untuk host acara ini langsung saya pandu sendiri dari ICDX Academy, dan untuk pembicara siang hari ini setelah tadi dibuka ada pembukaan dan pengantar sapaan dari masing-masing pimpinan kelembagaan. Untuk materi
Intinya saya akan undang untuk bersama-sama kita untuk bincang-bincang ke dengan kawan-kawan semua. Yang pertama tentu narasumber dari asosiasi ada Mas Ketum sendiri, Mas Ketua Umum, Mas Udi Margotomo. Kemudian dari Bakti ada Sekjen, Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, ada Mas Dadang. Kang Dadang, selamat siang, selamat bergabung dengan kita. Monggo. Selamat siang. Dan juga satu pembicara dari Bursa Komoditi Derivatif Indonesia yaitu Head Mediasi. Jadi ada kepala mediasi untuk bursa seperti yang disampaikan juga mungkin oleh para pimpinan lembaga bahwa di masalah penanganan pengaduan dan penyelesaian di bidang pengaduan di bidang PBK ini ada leveling ya, ada tahapan ya. Jadi ada proses musyawarah mufakat di tingkat pialang. Nanti Mas Udi akan cerita dengan lebih dengan lebih komprehensif sebenarnya di tingkat pialang seperti apa atau hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian jika di tingkat pialang misalkan tidak terjadi permufakatan, bisa kemudian minta bantuan ke bursa. Minta bantuan ke bursa sesuai dengan peraturan di bursa akan dilakukan proses mediasi antara pihak ya. Antar pihak mediasi. Selamat siang Mbak Reni, hadir di head mediasinya Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Silakan. Ya. Jadi ada Mbak Reni yang menjadi head untuk mediasi Bursa Komoditi di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Di situ akan diupayakan oleh Mbak Reni dan timnya ini bagaimana antara para pihak yang berselisih dan setelah tadi tidak bisa diselesaikan ya. Karena kalau sudah sampai ke bursa berarti tidak bisa diselesaikan dua belah pihak kan. Makanya butuh pihak ketiga untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini bursa yang melakukan mediasi Bursa Komoditi Derivatif Indonesia sudah hadir bersama kita Mbak Reni selaku head daripada mediasi. Kemudian ketika masih mentok, tidak bisa terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak yang nggak mau ke next step ya. Tahapan berikutnya bisa ke pengadilan negeri atau bisa ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Sudah ada Kang Dadang nih, Kang Endang Sutisna. Tapi kalau saya manggilnya dari zaman dulu Kang Dadang. yang ini ya, yang merupakan Sekretaris Jenderal dari Bakti. Jadi tentu menjadi penting di sini teman-teman, terutama juga publik, masyarakat yang sedang mendengarkan kita punya bincang-bincang ini, bahwa memang kalau sebuah persoalan itu bisa dilihat pada akhirnya dari dua sisi. Apakah di sana ada unsur pidananya atau kemudian di situ ada unsur perdatanya gitu ya. Nah, juga tadi diinformasikan oleh Ketua Bakti bahwa untuk wilayah keperdataannya itu di industri perdagangan berjangka komoditi sudah ada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bakti yang keputusannya bersifat final and binding. Nah, nanti jauh lebih dalam terkait dengan Bakti seperti apa dan bagaimana beracara di Bakti, apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Nanti Kang Dadang dari Bakti bisa menyampaikan dengan jauh lebih detail lagi. Jadi untuk proses ini pembicaraannya kita kemas memang tidak terlalu formal, ya, Bapak Ibu semua, supaya kita santai saja dan bisa mengalir gitu pembicaraannya sehingga inti-inti daripada pembicaraannya bisa tersampaikan. Jadi sesuai dengan urutan tadi penanganan pengaduan, saya juga akan urutkan kesempatan ya. Untuk yang kesempatan yang pertama mungkin sekitar 15 menit ke depan bisa disampaikan sebenarnya proses musyawarah mufakat atau bagaimana proses pengelolaan mengenai penanganan pengaduan dan proses penyelesaiannya yang ada di tingkat pialang itu seperti apa? Apa yang perlu dipersiapkan oleh nasabah? Apa yang perlu dipersiapkan oleh pialang berjangkanya? Kemudian bagaimana proses itu bergulir? Mungkin lebih banyak teman-teman kita bisa dengarkan paparan dari Ketua Umum Asepindo, Mas Udi. Silakan monggo Mas Udi. Terima kasih Mas Anang. Apa di pialang itu? Terima kasih Mas Anang. Kembali lagi rekan-rekan. Terkait dengan apa yang tadi sudah diarahkan oleh Mas Anang terkait dengan tema yang harus kita diskusikan hari ini, dan kebetulan saya mendapatkan bagian yang pertama terkait dengan penanganan di tingkat pialang. Ini untuk rekan-rekan semua bahwa ini juga harus dipahami bahwa pada saat rekan-rekan semua ingin melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi, tahap awal
harus menjadi nasabahnya perusahaan pialang berjangka yang ada di Indonesia, yang legal ya, pasti bukan yang ilegal. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin Mas Anang juga perlu juga ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, penanganan pengaduan nasabah dan mekanisme penyelesaiannya seperti apa, itu sebenarnya kalau kita ibaratkan beli mobil, itu adalah servis purna jualnya. Iya kan? Servis purna jualnya. Saya yakin rekan-rekan semua itu akan berpikir pada saat ingin memutuskan membeli mobil dengan merek tertentu, pasti yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pelayanan di purna jualnya. Karena itu penting. Tidak hanya nanti pada saat ada masalah, ya, tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, ini salah satu saat sekarang kita bicara di sini adalah tujuannya untuk itu menurut saya. Ya, terkait dengan kembali lagi kepada bagaimana proses di pengaduan nasabah yang akan terjadi pada saat rekan-rekan semua ini sudah menjadi nasabahnya pialang. Pertama adalah yang perlu diketahui, ya rekan-rekan, bahwa sebagai nasabah dari sebuah pialang, dari perusahaan pialang, otomatis punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan. Di lain kesempatan, pialang juga mempunyai kewajiban yang harus dia berikan kepada nasabahnya masing-masing. Terkait dengan itu, yang kewajiban yang perlu diperlihatkan oleh pialang pertama sekali adalah apa? Pertama sekali adalah pada saat saya melakukan, posisi saya sebagai nasabah ya Mas Anang, melakukan pengaduan nasabah, saya harus kemana? Pertama itu, pada saat saya sebagai nasabah ingin melakukan pengaduan nasabah, saya harus kemana? Ya, kewajiban pialang adalah pada saat itu juga dia harus menunjukkan. Pada saat Bapak Ibu ingin melakukan pengaduan sebagai nasabah saya, Bapak harus ke sini. Nah, ini ditunjukkan, mungkin rekan-rekan semua nanti harus cek di perusahaan pialang-pialangnya masing-masing. Di halaman depan itu diwajibkan, ya, semua pialang itu sebenarnya diwajibkan untuk mencantumkan link pengaduan nasabahnya. Ya, linknya adalah pengaduan.bapepti.go.id. Jadi di halaman depannya pialang itu harus dicantumkan linknya. Jadi nasabah nggak usah bingung-bingung, tinggal klik itu langsung masuk sistemnya Bapepti, sistem pengaduannya Bapepti. Itu semua diatur di peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2020. Nah, itu sangat jelas tahapannya itu sangat jelas. Nah, intinya pilihlah ini penting ya, pilihlah pialang yang mencantumkan link pengaduannya yang kelihatan jelas. Ada yang tidak mencantumkan, Mas, menurut pengamatan asosiasi? Ada mencantumkan posisinya di pinggir, kalau enggak di agak tersembunyi. Itu kan berarti ada apa gitu kan. Ya, Mas, kan ada apa gitu kan. Karena memang gini rekan-rekan semua, link pengaduan nasabah itu langsung masuk ke dalam servernya Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, itu mungkin ada beberapa teman-teman pialang mencoba untuk menghindarkan, ya kan, supaya nggak ketahuan nih linknya ditaruh di mana. Padahal ketentuan dari yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pialang harus mencantumkan link pengaduannya di halaman depan websitenya masing-masing pialang. Itu yang penting dulu. Nah, setelah itu, Bapak rekan-rekan semua, setelah masuk di sana, sebenarnya cukup sederhana bahwa tinggal mengikuti proses pengaduannya seperti apa. Nah, di sini juga penting buat informasi buat rekan-rekan semua. Adakah wakil pialang yang mewakili pialang itu menjelaskan bagaimana proses pengaduannya? Ya kan? Kalau tidak mau menjelaskan itu ya perlu dipertanyakan, Mas. Jadi ada kewajiban penjelasan ya. Nah, karena wakil pialang, Mas Anang, pada saat penerimaan nasabah itu punya kewajiban untuk menjelaskan tahap-tahap
bagaimana melakukan pengaduan secara online, ya kan? Nah itu penting juga. Pertama harus tahu linknya di mana. Yang kedua tahap-tahap pengaduannya juga harus dijelaskan oleh wakil pialang, ya kan? Nah setelah itu semua selesai, berarti kan nasabah memang secara purna jual, gitu, telah diberikan jasa oleh pialangnya dengan baik. Kalau tidak, dua hal tadi tidak diberi informasi, ya berarti purna jual untuk nanti kalau ada sesuatu hal di kemudian hari setelah menjadi nasabah akan membingungkan buat nasabah tersebut. Gitu. Nah, ini masuk pada saat sudah melakukan pengaduan, Mas Anang. Mungkin di slide rekan-rekan semua sudah ada ini satu aliran, satu jalan ya, di mana proses pengaduan yang terjadi di pialang berjangka. Pertama adalah pada saat rekan-rekan semua itu sudah masuk di website, di sistem pengaduannya Bapepti yang tadi linknya sudah saya sebutkan, di situ memang harus ada isian-isian yang harus diisi oleh nasabah. Dokumen yang dibutuhkan sebenarnya cukup hanya 2, ya kan? Yang penting ya, KTP dan bukti transfer. Yang ketiga adalah harus mengisi uraian. Nah, uraian pengaduannya harus dijelaskan di situ. Nah, uraian ini bisa berbentuk nanti tulisan yang sudah diketik pakai Word, langsung diupload juga bisa. Tapi bisa juga diketik di dalam sistem pengaduan itu. Sebenarnya itu aja dokumen yang dibutuhkan, yang nggak perlu banyak-banyak, ya kan? Nah, setelah itu Bapepti akan memproses pengaduan tersebut, ya, dalam waktu 2 hari. 2 hari ya. 2 hari, Bapepti akan memproses pengaduan yang sudah dilakukan rekan-rekan semua melalui sistem itu 2 hari. Ketika dokumen dinyatakan lengkap berarti. Iya, cuma 2 dokumen dan 1 uraian, ya kan? Betul ya? Kronologis, itu aja. Nah, kalau itu lengkap, otomatis dalam waktu 2 hari Bapepti atau badan pengawas itu akan disposisi ke pialangnya. Akan disposisi ke pialang. Nah, disinilah nanti pialang akan memberikan kelengkapan dokumen-dokumen yang kurang, ya kan? Di situ nanti ada poin-poin yang harus diselesaikan oleh pialangnya masing-masing pada saat mendapatkan disposisi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti untuk bisa diselesaikan. Nah, waktu penyelesaian di tingkat pialang setelah mendapatkan tanggal disposisi itu adalah 21 hari kerja rekan-rekan semua. Jadi ada waktu 21 hari kerja, ya kan? Nah, di sini tahap pertama biasanya ya pialang itu otomatis setelah mendapatkan disposisi otomatis kan argonya jalan nih. Oh, saya pialang nih. Ya, Bu Reni ya, 21 hari kerja nih. Keterbatasan waktu saya sebagai pialang untuk bisa menyelesaikan pengaduan nasabah saya, gitu kan. Nah, di sini otomatis biasanya diawalin membuat jadwal musyawarah dulu, ya kan. Nah, jadwal musyawarah ini juga nanti akan dicantumkan di sistemnya Bapepti. Jadi Bapepti bursa itu tahu, ya betul Bu Reni ya. Bursa tahu nih, oh sudah dijadwalkan nih oleh pialang itu untuk melakukan musyawarah. Bapepti juga tahu, karena memang langsung dibikin jadwalnya itu di dalam sistemnya pengaduan nasabah secara online tadi, ya kan? Selanjutnya masuk ke musyawarah. Di situ juga hasil musyawarah, ya kan? Dan proses musyawarah itu sebenarnya juga Bapepti dan bursa juga sudah mulai memantau apa yang terjadi. Ada 2 kemungkinan, ya, tidak ada kesepakatan, ya kan? Namanya juga musyawarah ya. Pertama pastikan mempertahankan argumennya masing-masing, namanya juga musyawarah, gitu kan. Ada juga terjadi kesepakatan, ya kan? Kalau tidak dari kesepakatan, tidak ada kesepakatan, itu juga harus dimasukkan di dalam sistem bahwa hasilnya tidak ada kesepakatan, sehingga bursa dan Bapepti juga tahu, oh hasil dari musyawarah tadi tidak ada kesepakatan. Nah, di sini pialang mempunyai waktu maksimum 3 hari kerja untuk membuat surat pemberitahuan tidak terjadi kesepakatan, ya.
Selanjutnya, kalau terjadi kesepakatan, ya, ini juga sama, tetap juga akan diinformasikan kepada dan akan dikirim ke sistem, ya, sistem pengaduan nasabah itu juga, makanya nanti langsung juga masuk di sistemnya bursa dan juga langsung masuk ke sistemnya Bapepti. Di sini Piala mempunyai waktu juga 3 hari untuk membuat surat kesepakatan, ya, perdamaian dengan ditandatanganin oleh pihak pengadu, pihak teradu, dan biasanya mediator. Nah, kalau biasanya sudah proses itu terjadi, ya akhirnya nanti ada kesempatan untuk perdamaian, ya, kesempatan untuk perdamaian. Jadi di sini kalau memang walaupun posisi musyawarah itu di tingkat pialang, ya Mas Anang dan Bu Reni, sebenarnya kan sudah mengikat bahwa namanya musyawarah kalau ditandatanganin semua pihak yang melakukan perselisihan sebenarnya sudah mengikat bahwa perdamaian itu bersifat final, ya kan? Jadi nggak perlu juga harus dilanjutkan ke proses selanjutnya, ya kan? Nah, apabila salah satu pihak, ya, tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian batal demi hukum. Tetap ada potensi di situ, kan. Yang lebih repot itu kalau kesepakatan yang tidak memenuhi kesepakatan itu adalah pialangnya, jadi buat rekan-rekannya prosesnya itu akan otomatis tetap berlanjut seperti proses awal, ya kan? Tetapi kalau rekan-rekan sendiri sebagai nasabah yang tidak mengikuti dari kesepakatan tersebut, ya risikonya penyelesaiannya sudah selesai di tingkat kesepakatan. Itu mungkin rekan-rekan semua apa yang hal akan terjadi dalam proses pengaduan nasabah di tingkat piala. Itu mungkin Mas Anang yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Mas Sudi, sudah hampir 15 menit. Aku cuma pengen highlight tadi yang dimaksud dengan Mas Sudi kesepakatan. Mungkin ini juga perlu dipahami oleh teman-teman, ya, publik, bahwa sesungguhnya ketika nasabah, kita sebut begitu, ya, orang yang mau trading kemudian menggunakan jasa keperantaraan dari pialang berjangka itu disebut nasabah. Jadi pialang berjangka ini sifatnya hanya memerantarai aja untuk penyampaian amanat transaksinya. Nah, dalam rangka untuk memperantarai proses penyampaian amanat tadi, itu sebenarnya diikat oleh satu perjanjian standar antara nasabah dengan pihak perusahaan pialang melalui wakil pialang yang bertugas yang menjelaskan, yaitu yang disebut dengan dokumen perjanjian pemberian amanat. Ya. Nah, dokumen perjanjian pemberian amanat ini itu adalah merupakan dokumen yang mengikat dua belah pihak. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban daripada nasabahnya, gitu, ya. Sehingga ketika ada perselisihan, dimungkinkan perselisihan ini terjadi karena ada kewajiban biasanya atau hak malah, ya, antara dua belah pihak yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang disepakati di dalam perjanjian pemberian amanat. Dan satu hal lagi buat kawan-kawan, draft perjanjian pemberian amanat itu tidak bersifat tailor-made, enggak. Melainkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sudah menetapkan standar perjanjian pemberian amanat seperti apa. Sehingga dari perusahaan pialang itu hanya tinggal melaksanakan saja, dan itu merupakan lampiran dari peraturan badan, ya, terkait dengan draft perjanjian pemberian amanat. Di situ disebutkan hak dan kewajiban nasabah apa, hak dan kewajiban pialang berjangka apa, gitu, ya. Nah, sehingga nanti dokumen itu pula yang akan menjadi dasar pada saat terjadi dispute, gitu, ya. Nah, proses pembahasan itu sekedar menjelaskan untuk bridging aja ke kawan-kawan apa yang disampaikan oleh Mas Ketua Umum Asosiasi tadi, yang melihat dari sisi pialang, karena sekali lagi memang proses perikatan di dalam nasabah menyalurkan amanat transaksinya melalui pialang itu sudah jelas ada dokumen perjanjian pemberian amanat yang itu kemudian menjadi dasar, gitu, untuk proses menilai pada akhirnya apakah yang dilakukan oleh nasabah atau apakah yang dilakukan oleh pialang itu sudah sesuai, gitu, ya, di dalam terkait dengan perjanjian pemberian amanat yang sudah ditandatangani kedua belah pihak
sebelum berikat, Ya. sebelum menerima jasa Sebelum layanan. terjadi permasalahan. Sebelum terjadi permasalahan udah pasti kan, Ya. dia berikat dulu, masuk Berikat dulu. dulu. Masalah biasanya belakangan kan, setelah ada terjadi transaksi bla 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 gitu baru terjadi masalah. Iya. Kalau di awal kan belum ada masalah kan. Iya. Oke, ya itu dari sisi angle pelaku usaha dalam hal ini pialang berjangka selaku penyalur amanat transaksi nasabah. Dan berikutnya kita akan dengarkan proses kurang lebih yang sama, tapi kali ini apa sebenarnya proses yang terjadi di dalam proses kalau tadi disampaikan oleh Mas Udi adalah ketika di pialang itu bisa terjadi sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Artinya kedua belah pihak gagal menemukan kesepakatan sehingga diperlukan pihak ketiga dalam hal ini untuk memediasi proses tadi. Dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perdagangan berjangka komoditi, pihak ketiga ini yang ditunjuk adalah bursa. Jadi bursa yang melakukan peran mediasi mempertemukan pialang dan nasabah kembali untuk bisa mendapatkan gitu ya angle-angle kesepakatan dan sebagainya. Nah, bersama kita sudah hadir Mbak Reni. Jadi selama 15 menit ke depan Mbak Reni akan memaparkan sebenarnya intinya proses mediasi di bursa itu seperti apa sih? Apa yang harus dipersiapkan oleh nasabah, apa yang harus di-prepare oleh pialang, dan biasanya bagaimana Mbak Reni menjalankan aktivitasnya sehingga diharapkan bisa memediasi gitu kemampetan gitu, kemampetan yang terjadi antara pialang dengan si nasabahnya dalam konteks ini. Mungkin silakan Mbak Reni 15 menit dan monggo. Dari bapak-bapak yang hadir ya. Mungkin suaranya agak ini Mbak. Mbak Reni masa Mbak? Enggak ya? Perempuan sendiri. Lembut. Ya, jadi K4 2000 atau Perba 4 2020 yang diterbitkan oleh Bapepti ini tentang mediasi ya, tentang penyelesaian perselisihan ya. Di sana juga dijelaskan juga tentang mediasi online juga ya. Jadi memang pada saat musyawarah mufakat di perusahaan pialang berjangka tidak menemukan suatu mufakat ya. Disposisi dari Bapepti akan beralih kepada bursa untuk dilaksanakan mediasi. Ya, di sini bisa dibuka slide-nya. Ya, ini peraturan yang diatur di dalam industri perdagangan berjangka komoditi. Tentunya roh dari industri perdagangan berjangka komoditi di sini ada Undang-Undang 3297. Kemudian juga ada PP juga ya di sini, dan tentunya ada peraturan ya Perka 4 atau Perba 4 2020. Sebelumnya memang ada Perka 125 2015 yang telah dicabut diganti dengan peraturan yang terbaru 4 2020. Next selanjutnya Mbak. Nah di sini bagaimana sih atau pelaku-pelaku usaha mana saja nih yang menangani perselisihan perdagangan berjangka komoditi ya dalam penyelesaiannya. Tentunya ada pialang berjangka, usaha berjangka sebagai regulator kami di sini ya, yang akan mengelola satu pintu ya nasabah yang memiliki permasalahan terkait perdagangan berjangka ya dengan perusahaan pialang akan berpusat di Bapepti. Kemudian siapa saja yang bisa mengadu? Tentunya nasabah, karena yang memang memiliki permasalahan rata-rata nasabah, dan tentunya boleh kuasanya yang memang telah dikuasakan dengan surat kuasa, baik itu kuasa maupun kuasa hukum. Ya, kalau kuasa hukum berarti para lawyer-lawyer yang tentunya telah memiliki izin sebagai pengacara dan telah memegang surat kuasa. Kemudian kenapa disebut pengaduan? Tentunya pengaduan atau permasalahan nasabah terjadi ini ajas praduga tak bersalah ya. Tentunya ada pelanggaran yang dilakukan oleh ada pegawai, ada oknum juga dari perusahaan pialang ya, sehingga menyebabkan nasabah ini mengalami kerugian ya, atau permasalahan. Tentunya biasanya secara materi. Kemudian Bapepti di sini berfungsi sebagai regulator, tentunya memantau semua arus ya proses dari penerimaan nasabah hingga akhir penyelesaian perselisihan seperti apa.
baik dari perusahaan pialang sampai ke bursa selanjutnya. Nah, di sini untuk pengaduan sendiri nasabah melalui online ya, melalui online. Ada yang memang telepon ke Bapepti, tapi biasanya Bapepti akan menyarankan untuk segera masuk ke dalam pengaduan oleh Bapepti. Begitu juga ada yang telepon ke bursa. Biasanya bursa setelah menjelaskan Perkap 4 2020 akan menyarankan untuk masuk ke dalam pengaduan Bapepti Go ID. Begitu juga Bapepti tetap apabila memang nasabah ada yang langsung telepon ke Bapepti, pasti Bapepti akan menyarankan untuk masuk ke pengaduan oleh Bapepti. Di sini dalam menangani pengaduan tentunya memiliki SOP. SOP-nya semua itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti dan ada unit khusus. Baik itu di perusahaan pialang berjangka ada unit khusus yang memang menangani pengaduan maupun di bursa. Bursa juga punya unit khusus untuk menangani pengaduan khususnya proses mediasi. Kemudian menyediakan juga tadi seperti dijelaskan Pak Udi di sini harus ada hotline ya, hotline khusus untuk penanganan pengaduan yang langsung link ke Bapepti. Kemudian menata usaha-usaha juga dokumentasi semua harus disimpan karena nanti harus disampaikan baik itu ke Bapepti maupun ke para prinsipal. Kalau dari bursa, prinsipal pialang berjangka maupun prinsipal nasabah. Ya, kemudian penyampaian laporan ya seluruh kegiatan kepada regulator kami yaitu Bapepti. Nah, penerimaan pengaduan sendiri ya ini berpusat di Bapepti. Ya, kemudian identitas tadi yang seperti Pak Udi jelaskan di awal, nasabah cukup menyampaikan bukti setor, kronologis dan KTP ya. Selanjutnya Mbak, untuk slide selanjutnya di sini proses yang memang diatur di perdagang berjangka komoditi dari nasabah hingga ke Bapepti ya, nanti akan dijelaskan lebih rinci di dalam. Selanjutnya kemudian mediasi sendiri tadi kalau di proses pialang berjangka sudah dijelaskan oleh Pak Udi. Ya, apa sih yang diharapkan di proses penyelesaian perselisihan di perusahaan pialang itu musyawarah mufakat ya. Berharap pada saat musyawarah ini bisa mencapai mufakat. Lalu apabila tidak tercapai mufakat di perusahaan pialang berjangka, selanjutnya akan diadakan proses mediasi berdasarkan disposisi dari Bapepti. Mediasi sendiri harapannya seperti apa? Ya, jadi tentunya prinsipal nasabah dan prinsipal pialang berjangka ini ingin ya penyelesaian perselisihan ini dalam suatu perundingan ya mencapai suatu kesepakatan damai. Tentunya selain difasilitasi oleh bursa tempatnya juga difasilitator oleh seorang mediator. Nah, mediator di sini mediator telah memiliki izin ya dari institusi yang memang menyelenggarakan pendidikan dan menerbitkan izin sebagai mediator, ya kemudian memiliki pengalaman sebagai mediator, ya dan mengerti, memahami industri perdagangan berjangka komoditi. Jadi memang tidak hanya mediator yang tidak memahami, ya nanti tidak kurang dapat membantu nih para pihak yang berselisih untuk mencapai suatu perdamaian. Jadi seorang mediator yang memiliki pendidikan atau pengalaman di industri perdagangan berjangka komoditi sangat dibutuhkan di sini. Berarti mungkin itu pada akhirnya yang membedakan ya antara proses dengan industri kita kalau kemudian pelaku nasabah itu misalkan memprosesnya di luar industri kita. Karena kalau prosesnya di industri kita berarti bertemu dengan orang-orang yang memahami gitu ya dasar industrinya. Jadi memang seorang mediator di PBK ini harus memiliki pengalaman karena paling tidak harus mengerti aturan-aturan PBK, kemudian pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi, ya, kemudian kemampuan apa dari seorang nasabah atau dari prinsipal nasabah, ya, sehingga akhirnya mengalami permasalahan. Begitu juga seorang mediator di perdagangan berjangka komoditi yang memang mengerti, memahami industri perdagangan berjangka komoditi, memahami ya permasalahan timbul di perusahaan pialang, apa penyebabnya sampai permasalahan nasabah terjadi. Ya, kemudian tugas mediator di sini menciptakan suasana kondusif. Biasanya nasabah dengan prinsipal ini suasana sudah tidak kondusif lagi, ya. Biasanya sudah sulit untuk dihubungi, ya.
Makanya memperbaiki komunikasi itu penting untuk difasilitasi oleh mediator. Biasanya perusahaan pialang sulit dihubungi, nasabah juga sulit dihubungi gitu ya oleh perusahaan pialang, akhirnya tidak terjadi komunikasi yang baik. Ya, akhirnya permasalahan terbengkalai cukup lama. Ya, dengan hadirnya mediator memiliki tugas untuk memfasilitasi, memperbaiki komunikasi kembali para prinsipal. Kemudian memfasilitasi lahirnya suatu negosiasi. Jadi memang mediator sendiri di sini sangat berupaya bagaimana para nasabah dan pialang berjangka ini sama-sama bisa melahirkan suatu harapan, keinginan, dan tujuan-tujuan dari hadirnya dari proses penyelenggaraan mediasi. Tentunya ingin tercipta suatu negosiasi, ya berawal dari negosiasi. Kemudian dari hasil negosiasi yang muncul dari para prinsipal, mediator akan berupaya untuk mendorong negosiasi yang tadi muncul akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Ya, selanjutnya Mbak. Kemudian mediator dalam menyelenggarakan mediasi terikat suatu kode etik. Jadi walaupun mediator diselenggarakan atau disediakan oleh bursa, tetap harus bersikap netral karena terikat suatu kode etik. Ya tidak boleh memihak ini. Walaupun dari bursa ya ditugaskan oleh bursa harus independen, harus mandiri, tidak boleh dalam perintah siapapun ya. Kemudian harus dapat menjaga kerahasiaan isi dari proses mediasi para prinsipal, nasabah maupun perusahaan pialang, ya tidak boleh dipublikasikan kemana-mana, tidak boleh dicantumkan di dalam status-status sosial media, apalagi diviralkan, itu tidak boleh karena mediasi bersifat rahasia, ya hanya diketahui oleh para prinsipal yang hadir. Kemudian imparsial, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan siapapun. Ya, mediator apabila memang memiliki hubungan ternyata, loh ini kok omnya, loh ini kok temannya, ini harus mengundurkan diri. Ya, di dalam awal proses mediasi langsung menyampaikan harus mengundurkan diri sebagai mediator karena ada pertalian darah atau pertalian persaudaraan, yaitu tidak boleh. Kemudian tidak memiliki benturan kepentingan, ya. Jadi seorang mediator tidak dalam perintah pialang berjangka maupun tidak dalam perintah nasabah, ya. Selanjutnya Mbak. Kemudian untuk tata tertib mediasi sendiri di bursa ICDX ini memiliki tata tertib ya. Jadi kadang nasabah sudah emosi, ya, sudah muncul amarah yang cukup tinggi sehingga biasanya muncul kata-kata provokasi, ya. Jadi di sini tidak diperkenankan dalam proses mediasi adanya provokasi, baik itu dari prinsipal pialang maupun nasabah. Kemudian alat komunikasi semua dimatikan, ya. Memang tidak boleh ada perekaman dari para prinsipal, tidak boleh juga difoto-foto oleh para prinsipal yang nanti malah mencemarkan tujuan dari mediasi sendiri. Kemudian pada saat para prinsipal berbicara dengan mediator akan diberi kesempatan. Jadi memang tidak boleh berbicara kedua-duanya, nanti tidak ada yang mendengar ya. Mediator nanti akan memberi kesempatan kepada para prinsipal untuk secara bergantian dalam berbicara. Memberi kesempatan juga para prinsipal untuk bisa bertanya satu-satu ya. Selanjutnya Mbak. Kemudian untuk skema penanganan mediasi atau pengaduan ya di bursa dari disposisi Bapepti diterima oleh bursa untuk dilakukan mediasi ya karena musyawarah mufakat di perusahaan pialang tidak menemukan mufakat. Kemudian bursa akan mengadakan undangan verifikasi kepada nasabah. Ya di sini tujuannya adalah untuk mengetahui lebih detail, tidak hanya berdasarkan lembaran kronologis, tapi ada hal-hal tertentu yang ingin didapat oleh petugas bursa dari nasabah ya
seperti contohnya data transaksi, ya, kemudian nomor-nomor akunnya sudah benar atau tidak, gitu ya, kemudian data-data perjanjian amanat di dalamnya ini sudah benar tidak isinya. Ya, kadang ada data-data perjanjian amanat yang nasabah sendiri itu tidak mengisi atau bahkan tidak memegang perjanjian amanat, bahkan perjanjian amanat sendiri tidak diisi oleh nasabah. Ya, atau transaksi ternyata tidak ada di bursa, ya, tidak ada di bursa. Ya, mungkin ada di bursa sebelah, ya, karena di Indonesia ada selain bursa ICD ada bursa satu lagi, ya. Kemudian hal itu perlu dicek kembali. Kemudian undangan klarifikasi oleh petugas bursa akan ditujukan kepada perusahaan pialang guna mendapatkan keterangan dan data tambahan. Jadi tidak hanya transfer dana, tidak hanya rekening, begitu juga tidak hanya KTP dari nasabah, tapi tanggapan dari perusahaan pialang seperti apa ini atas pengaduan yang terjadi oleh nasabahnya. Kemudian pada saat selesai, petugas bursa akan membuat resume yang nanti akan dibacakan dalam proses mediasi. Kemudian mediasi sendiri di bursa, undangannya nanti akan disampaikan ke para prinsipal, ini dapat dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka atau secara daring atau online, ya. Nah, untuk online sendiri ini butuh persetujuan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak memang setuju untuk dilaksanakan secara daring, ya, ini kedua belah pihak harus menyampaikan kepada petugas bursa ingin terlaksananya mediasi secara daring. Ya, secara rohnya mediasi secara tatap muka. Ya, tapi apabila memang dalam hal mendesak, mediasi bisa dilaksanakan secara secara daring, ya, apabila memang seperti pandemik, ya, pandemik yang tidak memungkinkan sedang kena COVID, tapi harus ada jadwal mediasi karena mediasi waktunya 21 hari, ya, sesuai di aturan Bapepti. Jadi harus dilaksanakan secara daring karena pihak prinsipal nasabah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, ya. Kemudian dipimpin oleh seorang mediator yang tadi saya sampaikan harus memiliki izin sebagai mediator. Nanti hasil dari mediasi itu akan disampaikan ke para pihak berupa berita acara apabila memang terjadi mediasi damai, ya, akan dibuat berita acara dan perjanjian kesepakatan damai. Jadi ada 2 dokumen yang nanti diupload di pengaduan Bapepti.go.id sekaligus akan dikirimkan secara hard copy oleh petugas bursa. Namun apabila ternyata mediasi tidak menemukan kesepakatan damai, akan diterbitkan berita acara tidak menemukan kesepakatan damai yang tentunya akan diupload di dalam pengaduan Bapepti.go.id. Nasabah dan prinsipal pialang berjaka dapat mendownload hasil berita acara tersebut. Selanjutnya, Mbak. Kemudian untuk selanjutnya apabila dari hasil mediasi tadi tidak sepakat bagaimana, ya, apabila tidak ya, mungkin nanti bisa di-lock, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Yes. Nanti kita lebih perdalam di tanya jawab karena udah banyak antri. Baik, ini satu slide lagi, ya, apabila tidak sepakat nih, ya, jadi nasabah bisa melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke pengadilan negeri atau ke Bakti. Ya, bagaimana isi di perjanjian amanat nasabah waktu dipilih oleh nasabah itu ke PN atau ke Bakti, ya. Kemudian Bakti nanti akan melakukan pemeriksaan apabila dilihat oleh Bapepti dari hasil verifikasi Bapepti, ya, pengaduan dilihat, ya, apakah ditemukan adanya pelanggaran atau tidak. Kemudian semua berita acara akan diunggah ke pengaduan Bapepti.go.id yang tadi saya sampaikan, para prinsipal dapat mendownload, ya, hasil berita acara tersebut. Selanjutnya, Mbak. Terima kasih dari presentasi saya dari perwakilan dari PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Ya, kita nanti sama-sama untuk menjawab, ya, banyak pertanyaan di sini, ya. Pak Anang, silakan. Oke. Kita mulai dari mana ini? Makasih Mbak Reni. Jadi tadi sudah disampaikan masing-masing, dari Mas Budi sudah, dari Mbak Reni sudah. Memang acara kita bincang-bincang, jadi agak santai. Karena Mbak Reni terbiasa ngajar masalahnya. Jadi acara kita topik siang hari ini adalah bincang-bincang. Jadi kita akan casual saja. Kita akan lebih banyak membahas topik yang aktual, tetapi supaya lebih terarah, makanya tadi diberikan kesempatan bagi masing-masing lembaga untuk menyampaikan, gitu ya,
di wilayahnya masing-masing prosesnya seperti apa. Tapi saya pribadi juga berharap nanti lebih banyak kita bisa menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga nanti bisa lebih informatif jatuhnya. Nah, untuk berikutnya kita akan dengarkan paparan sebenarnya bagaimana proses tentang terutama dalam konteks pengaduan ini adalah prosedur berperkara di Bakti itu kayak apa gitu ya. Mumpung ada Bakti di sini. Jadi saya persilahkan pada Kang Dadang, Sekretaris Jenderal Bakti untuk bisa menyampaikan materinya dalam 15 menit ke depan. Silakan, Mas. Oke, makasih Pak Anang, makasih Pak Udi, dan terima kasih Bu Redi. Ini saya giliran yang terakhir itu yang paling nggak enak itu sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa. Sebetulnya rekan-rekan semua harus juga mengetahui, mungkin sebelum ini saya akan menjelaskan mengenai Bakti itu adalah badan arbitrase dan tujuannya adalah untuk kepastian hukum di industri perdagangan berjangka. Menunjang kepastian itu ini menunjang. Kenapa saya sebut menunjang? Karena ada pengadilan, ada di sana apa namanya PN, pengadilan negeri, dan ada ke pidana ya, ke kepolisian. Nah, Bakti itu adalah badan arbitrase, tentunya ini keperdataan di luar dari PN yang di dalamnya tentunya yang disebut hakimnya. Hakim itu kalau di arbitrase itu adalah arbiter. Jadi mengerti tentang perdagangan berjangka. Jadi industri perdagangan jangka sudah mengamanatkan ke Bakti bahwa untuk menunjang kepastian hukum di industri perdagangan berjangka, selain dari kepastian hukum yang ada, yang punya negara, ini ada swastanya gitu. Seperti itu. Nah, tentunya kami adalah Bakti akan ikut juga kepada aturan yang dikeluarkan oleh otoritas laba bukti. Dan di samping itu juga dasar kami juga adalah acaranya di Undang-Undang 30 mengenai arbitrase. Nah ini kita awali bahwa tadi bincang-bincang ke Pak Anang adalah Pak Udi tadi membicarakan mengenai perikatan atau perjanjian tadi Pak Anang. Nah maaf tadi saya agak sedikit ini. Nah, sebetulnya kalau di Bakti itu gini, perjanjian itu adalah merupakan undang-undang dari dua belah pihak yang bersengketa. Dan ini bisa terjadi sebelum terjadi sengketa dan setelah terjadi sengketa. Oke. Gitu. Nah, terutama ini pada masyarakat dan pada rekan-rekan yang aktif di dunia perdagangan berjangka. Tolong setiap mau masuk apapun atau setiap mau melakukan perikatan dimanapun, baca yang jelas. Oke. Itu teman saya. Noted ya? Iya, baca sekali yang jelas. Jangan sampai gini. Pada saat udah melakukan perjanjian dan tanda tangan itu adalah merupakan suatu kesepakatan loh. Ya. Jangan dianggap remeh. Nah, di situ udah pure bahwa itu adalah kita sepakat. Ya. Nah, makanya setiap dalam perjanjian di PBK, di situ ada dua pilihan tuh. Ya. Ada PN, ya PN itu pengadilan negeri untuk penyelesaian perselisihannya ya. Ada Bakti di sini dalam lembaga arbitrasenya. Kalau PN berarti itu adalah masuk ke lembaga penyelesaian yang milik negara nih. Nah, kalau Bakti itu termasuk alternatifnya sebetulnya gitu loh. Nah, di sini makanya karena ini kita itu mengacu kepada khusus untuk perdagangan berjangka komoditi, tadi mengacu kepada Perda 4. Nah, tadi kan harus melalui musyawarah untuk mufakat di tingkat piala. Ya. Terus harus melalui mediasi. Ya. Nah, kita tidak bisa menerima ujuk-ujuk nasabah belum melakukan musyawarah, belum melakukan mediasi, daftar ke kita. Oke. Itu kita tidak akan terima. Karena kita tetap mengatur kepada aturan dalam yang ada di aturan di perdagangan berjangka komoditi. Yang paling dicatat lagi, Pak Anang, atau rekan-rekan semua,
Tadi kan Pak Udi ada di website secara umum diketahui oleh Bapak Peti. Bursa juga sama. Jadi semua tahu. Kenapa Bakti tidak ada di dalamnya? Oh, Kan itu. emang Nah, kita harus menanyakan. aku klarifikasi dulu. Memang nggak ada. Tidak ada di dalamnya. Oh, Dalam link untuk pengaduan itu. Karena di sini bahwa bakti itu adalah sifatnya persidangan atau penyelesaian tertutup. Iya, itu penjelasannya ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada diketahui oleh semua ya tidak tertutup lagi. Ya. Ya, ke arah sana nih. Jadi memang benar-benar bakti itu adalah lembaga independen yang khusus untuk menyelesaikan perkara di perdagangan berjangka komoditi mengenai arbitrase. Ya. Gitu. Nah, mengenai yang tadi balik lagi bahwa di kesepakatan, nah dalam perjanjian itu nyatu itu merupakan suatu kesepakatan bahwa ini masuk pilihnya ke PN atau ke Bakti ini. Oke. Nah, tentunya kalau misalnya dalam musyawarah Kang Udi ini di Pialang tidak sepakat, ya kan? Terus larinya 21 hari adalah ke mediasi dong. Ada orang tengahnya gitu. Ya. Tapi mediator itu kan tidak bisa memutuskan. Ya. Tidak ada kepastian hukum gitu loh. Oke. Nah, ini tidak sepakat juga. Nah, baru di sana kita ngelihat dalam perjanjiannya larinya kemana. Oh, Nah, jadi itu yang paling penting. tertera di PPA, Tertera. perjanjian pemberian amanat tertera Betul, ya pilihannya. Betul. Di sini ada ke Bakti dan ada juga ke PN. Oke. Berarti kalau misalnya di situ nunjuknya adalah ke Bakti, itu bisa ke Bakti. Bakti akan menerima karena ada surat nih, ada bahwa ini udah selesai di mediasi. Oke. Tetapi bisa enggak bahwa di dalam agreement adalah menunjuk bukan Bakti tapi PN. Ya. Tapi daftar ke Bakti. Bisa. Jika Nah, jikanya apa nih? jika ada kesepakatan baru pada saat mediasi bahwa ini memilih penyelesaiannya di Bakti. Makanya tadi berarti ini kan beralih nih. Kesepakatan yang belum ada masalah, kalau udah dimediasikan setelah ada masalah. Nah, ini berubah nih. Jadi perjanjian atau kesepakatan ke Bakti setelah terjadinya masalah. Oke, sebentar Kang. Ini aku highlight karena ini penting ya buat teman-teman ya. Jadi gini, di dokumen perjanjian pemberian amanat, di situ pihak pialang berjangka dengan nasabah sudah memilih ya. Betul. Untuk proses penyelesaian seandainya di belakang hari terjadi dispute, itu lembaga peradilan mana yang dipilih? Apakah PN atau Bakti? Iya. Itu kan sudah tertera di Sudah perjanjian tertera pemberian di amanat ya. perjanjian, betul. Nah, in case kalau pada saat awal itu yang bersangkutan itu memilihnya PN, Betul. belum tidak berarti tidak bisa ke Bakti. Iya. Asal pada saat nanti dua belah pihak bersepakat untuk membuat kesepakatan ulang. Betul. Bahwa untuk penyelesaian dua belah pihak bersepakat untuk diselesaikan di Bakti gitu kan ya. Betul. Oke. Betul. Oke teman-teman, aku tadi sekedar cuma untuk meng-highlight saja karena ini pesannya cukup penting. Iya. Monggo silakan lanjut. Ya, Kang. makanya tadi kan undang-undang di Bakti itu dasarnya adalah undang-undangnya adalah kesepakatan. Berarti ini setelah terjadi masalah baru kesepakatan itu diselesaikan di Bakti. Oke. Ya, oke. Nah, di sini rekan-rekan semua, Bakti itu adalah penyelesaian keperdataan. Tentunya di dalamnya adalah hampir sama persis sama dengan keperdataan, cuma ada bedanya. Tentunya karena kan dasarnya ada Undang-Undang 30 mengenai arbitrase. Nah, semua para pihak nih, baik itu pemohon atau termohon, memilih arbiternya masing-masing. Ya kan? Nah, tentunya sebelum mendaftarkan itu pasti ditanyakan mau pakai arbiter siapa. Nah, sorry agak panjang nih masalah arbiter. Mohon rekan-rekan pahami dan mungkin dicatat di board di sini. Walaupun Bakti adalah penyelesaian sengketa di bidang perdagangan berjangka, kita punya arbiter itu benar-benar independen. Oke. Jadi kita tidak akan memihak ke industri PPK atau ke pialang atau ke bursa enggak. Ya. Benar-benar kita independen.
Makanya kita juga nggak tahu nih laporan ke Bapepti tadi ke ini, kita tertutup, ya kan? Kedua, bahwa dijamin kerahasiaannya kalau kita penyelesaian sengketa itu di Bapepti. Kita benar-benar tertutup, tidak seperti berdata di umum. Kita tertutup. Nah, makanya di sana bahwa sebetulnya dalam penyelesaian sengketa itu ada dua ya, ada bisa memakai arbiter tunggal, arbiternya sendiri, ada yang arbiter majelis, berarti arbiternya lebih dari 3. Dan ini kebebasan bagi para pihak sebetulnya memilih arbiternya masing-masing kalau majelis. Nah, tapi kita menentukan karena ini adalah menyangkut supaya ini ada keadilan, jadi kita untuk reguler ya itu hanya pakai arbiter majelis, jadi 3 arbiter seperti itu. Nah, terus untuk pendaftarannya bisa kita online melalui www.bakti-arb.org, bisa dilihat di sana semuanya jelas. Harus bayar berapa, syaratnya apa. Cuma yang paling penting syaratnya adalah telah melakukan mediasi di bursa seperti yang tadi syarat yang sesuai dengan Perda 4 itu. Jadi kalau misalnya tidak kita terima, ya pasti kita berarti memperkenalkan belum ada dari bursa nih, atau 21 setelah 21 hari. Oke. Terus untuk persidangan bakti karena arbitrase singkat, cepat, dan mempunyai kepastian hukum. Karena apa? Putusan di bakti tentunya akan didaftarkan di pengadilan negeri. Nah, enaknya kalau di arbitrase itu kenapa final and banding? Intinya tidak molor gitu. Kayak perdata itu bisa 2 tahun, setahun gitu loh. Kalau di bakti itu kan ini arbitrase sifatnya final. Jadi intinya setelah putus dalam persidangan ini didaftarkan di PN dan ini udah final. Paling bisa bukan banding tetapi dibatalkan. Seperti itu. Dan mengenai sidang mungkin nanti kita akan terangkan lebih detail lagi karena sama dengan keperdataan di situ ada replik, alasannya apa, kronologisnya apa, ada replik, ada duplik, dan sidangnya cuma 4 kali kok, enggak terlalu lama dan kita dibatasi oleh undang-undang atas 180 hari. Nah, mungkin itu sekilas tentang bakti dan kami mohon kepada rekan-rekan semua ingat di industri perdagangan berjangka ada lembaga penyelesaian atau lembaga penyelesaian yang namanya bakti. Oke. Gitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Dadang. Jadi itu perlu di-note teman-teman tadi ya yang disampaikan oleh Pak Dadang. Jadi kadang-kadang gini, seringkali persoalan lamanya proses waktu itu kadang-kadang yang jadi persoalan karena adanya kekurangan dokumen. Baik di sisi pialang, baik di sisi bursa, mediasi bursa maupun bakti. Intinya sepanjang dokumen itu dinyatakan lengkap, sebenarnya prosesnya tidak molor ya. Tidak molor. Itu langsung akan sesuai dengan rundown dari ketentuan di masing-masing pihak itu kurang lebih sekitar 21 hari kerja. Tidak akan lebih dari itu gitu. Nah, jadi dan satu lagi juga di bakti itu tadi dijelaskan bahwa keputusannya dari sisi di bakti itu sifatnya final and binding. Jadi setelah keputusan ada di bakti tinggal didaftarkan ke PN. Jadi bukan keputusan yang ditinjau. Kalau misalnya ada pihak yang kurang puas mungkin mengajukan pembatalan. Prosesnya akhirnya begitu ya. Tetapi bahwa keputusan di bakti itu sifatnya adalah final and binding. Jadi ini sudah dijelaskan teman-teman pada sesi bincang-bincang kita siang hari ini dari masing-masing kelembagaan. Jadi tentu ini bisa memberikan satu perspektif yang lebih utuh gitu ya bagi kita semua tentang bahwa nasabah
ketika bertransaksi atau masyarakat ketika bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi itu hak hukumnya dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika ada dispute itu ada salurannya gitu. Bisa melalui musyawarah di tingkat pialang. Kemudian kalau tidak selesai butuh pihak ketiga, ada bursa sebagai mediator. Masih misalkan pihak ketiga belum berhasil ke pengadilan, ke arbitrase gitu ya. Jadi tidak mentok gitu. Jadi ketika ada persoalan dispute itu penyelesaiannya jelas, polanya seperti apa dan tidak molor-molor karena di masing-masing pihak batas waktunya adalah 21 hari kerja. Ya, artinya ini juga perlu kita informasikan kepada publik bahwa untuk ketika terjadi dispute itu proses penanganan dan penyelesaiannya sangat jelas sekali ketika di industri perdagangan berjangka komoditi. Maaf Pak Nang, ini Ya. di Bakti pun ada batas nih 180 hari Oke. harus selesai. Iya, tadi di note lagi sama Kang Dadang, 180 hari harus selesai Harus. proses bakti ya. Ya, itu jelas. Berarti tidak ada yang namanya kasus kok molor-molor gitu Iya, ya. betul. Semuanya langsung putus gitu dalam time frame waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan. Ini menjadi penting karena begini memang kita bicara tentang perdagangan berjangka komoditi, perikatan antara nasabah dengan pialang tempat dia menyalurkan amanat transaksinya. Ini yang juga kadang-kadang disalahpahami oleh publik. Pialang itu adalah menyalurkan amanat transaksi nasabah. Dia tidak melawan transaksinya nasabah kan? Betul. Ya, itu pialang. Jadi ketika dia menyalurkan amanat transaksinya nasabah, di situ diikat oleh perikatan. Jadi dasar menyatakan bahwa ini pelayanannya sesuai tidak dengan peraturan itu adalah apa yang terkandung di dalam perjanjian pemberian amanat. Jadi memang kalau semuanya lancar-lancar saja nggak perlu ada dispute. Ya, itu everybody happy, semuanya lancar saja. Tapi seandainya pun ternyata harus ada dispute, penyelesaiannya, time frame waktunya, alurnya semuanya sudah sangat jelas. Gitu ya. Oke. Hukumnya jelas. Kepastian hukumnya jelas. Jadi ini saya tadi monitor dari layar chat nampaknya sudah sangat banyak pertanyaan dari tadi awal ya. Jadi saya mohon izin ke narasumber semuanya, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi menjawab beberapa pertanyaan yang ada disampaikan di kolom chat. Boleh dibantu untuk ditanyakan karena dari sini pertanyaannya nggak terlalu jelas. Mungkin bisa dibacakan dari pertanyaan yang pertama oleh panitia, silakan tim teknis. Jadi Oke, kalau itu tadi sudah terjawab ya, bahwa itu ada di dalam dokumen perjanjian pemberian amanat. Jadi dalam dokumen perjanjian pemberian amanat yang merupakan dasar perikatan antara nasabah dengan pialang berjangka sudah dijelaskan nasabah dan pialang diminta untuk memilih pilihan penyelesaiannya di mana. Ya. Jadi itu sudah ada di dalam dokumen perjanjian pemberian amanat yang sekali lagi kalau Bapak Ibu bertindak sebagai nasabah, tadi pesannya Kang Dadang jangan asal tanda tangan. Betul. Baca dulu detail sehingga poin-poin yang penting yang menjadi bukan hanya hak ya, bagi pialang dan bagi nasabah di dalam dokumen itu ada hak dan kewajiban yang diatur. Betul. Gitu kan? Itu mesti clear. Pertanyaan berikutnya yang belum sempat terjawab ada? Oke, tadi juga sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan tadi sambil jalan, sambil tanya sudah dijelaskan sama Mbak Reni juga bahwa mediator yang dimaksud adalah mediator bersertifikat. Gitu ya. Itu sudah pasti. Dan tentu tidak hanya sekedar mediator bersertifikat, melainkan yang bersangkutan itu memang quote unquote orang PBK. Ngerti mengenai Tentang PBK. Ini persoalan yang seringkali muncul kawan-kawan. Jadi PBK ini, industri PBK ini memang sampai sekarang tahap masih dianggap sebagai sesuatu yang leg spesialis, di mana banyak pengaturan-pengaturan yang sifatnya sangat khusus gitu ya di industri PBK, sehingga memang pada akhirnya setiap pihak siapapun yang beraktivitas di industri PBK memang harus benar-benar paham dan berasal dari mengerti tentang peraturan dan berasal dari dalam. Ketika kemudian misalkan tidak mengerti, pada akhirnya membuat proses itu menjadi menjadi molor, menjadi kurang dokumen lah, atau menjadi apalah istilahnya. Jadi prosesnya menjadi tidak lancar.
Yang lain, pertanyaan yang ketiga nggak ada? Oke, ini menarik. Ini menarik pertanyaan yang ketiga. Ada tiga pembicara di sini. Jadi pertanyaannya sederhana. Berapa persen? Ya enggak, ini pertanyaan ringan tapi perlu ditanggapi. Berapa persen win-win loss yang diterima gitu ya oleh pialang atau dalam proses pengaduan lah, penyelesaian pengaduan. Ada yang ingin menjawab? Mungkin ada yang berpendapat, silakan dari narasumber bertiga. Atau Mas Budi dulu nih pialang nih. Mas Budi dulu. Ya, oke, terima kasih Mas Anang. Ini memang pasti berbeda ya, berbeda posisinya di pialang, di bursa maupun di bakti itu sebenarnya beda karena memang ini ada unsur menang dan kalah, kan? Ada kan? Kalau dari sisi pialang begitu kan? Pialang itu proses musyawarah, ya. Proses musyawarah di sini memang belum ada pihak ketiga, belum ada penengah. Jadi di sini masih berhadapan antara kepentingannya nasabah dan kepentingannya perusahaan pialang. Dan di sini kan otomatis akan berargumen tentang menang kan kalah, gitu kan, win-win dan loss gitu kan. Nah, otomatis kalau posisinya sebagai pihak pialang, dia akan berusaha semaksimal mungkin posisinya nggak mau kalah. Ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang. Nah, inilah yang biasanya terjadi deadlock. Ya kan? Kenapa tadi ada sebuah pernyataan dari Mas Anang bahwa kesepakatan untuk tidak sepakat. Kesepakatan untuk tidak sepakat. Karena posisi pialang adalah posisi di mana sebagai bagian dari yang bersengketa, sebagai pihak yang bersengketa otomatis kan untuk mempertahankan untuk tidak kalah. Itu berbeda, makanya saya sebut tadi. Pokoknya piala yang benar. Ya kan? Posisi kalau di sisi musyawarah makanya lah dilempar dan di ini. Ya, silakan. Artinya tidak terjadi kesepakatan, misalkan ekspektasi nasabah seberapa, ekspektasi perusahaan pialang kesanggupannya seberapa, dan lain sebagainya. Karena jangan salah, bukan antara nasabah dengan pialang. Kadang-kadang sometimes kan bisa terjadi yang menjadi persoalan, tapi jarang, belum pernah terjadi sih. Nasabah pialang memperkarakan nasabahnya, itu belum pernah terjadi. Ada pernah. Misalkan gini, karena transaksinya PBK, itu kan hanya menggunakan margin, tiba-tiba open loss, tiba-tiba ada urusan hutang piutang jadi. Nah, itu kan saya belum pernah dengar sih sebenarnya ada pialang memperkarakan nasabahnya karena punya hutang. Ada pernah satu kali si pialang mengadukan nasabahnya. Oke. Ya, jadi pemohon itu pialangnya biasanya kan nasabahnya. Artinya buka dong ya, Kang ya. Buka. Artinya antara pialang dan nasabah siapapun bisa menjadi. Bisa, siapapun bisa. Oke. Kalau di bursa sendiri sebenarnya seperti apa terkait dengan win-win solution? Biasanya seperti apa pendekatannya, Mbak, untuk bisa mencapai angka yang disepakati misalkan gitu ya. Kalau karena tadi nominalnya angka gitu yang disepakati antara nasabah, dan pengalamannya gimana di mediasi, Mbak? Tentunya kalau nasabah itu datang kan maunya 100% nasabah. Oke. Selalu begitu ya? Maunya. Selalu. Pengennya persen kembali. Jadi seolah-olah seperti nggak pernah ada transaksi dong. Oke. Kan? Nah, tapi kan mediator itu kan berupaya, berusaha bagaimana masalah yang terjadi sudah masuk ke mediasi ini bisa selesai di mediasi, ya. Bukannya nggak mau menganjurkan untuk ke PN gitu ya. Kadang ada pertanyaan, ini uang nasabah aja udah habis gitu. Bagaimana mau laju upaya hukum selanjutnya? Nasabah suka bilang begitu gitu. Bu, gimana ini duit saya aja udah nggak ada gitu. Mau ke PN lagi gitu kan. Terus saya harus bayar lawyer gitu. Ke bakti saya harus ngeluarin biaya lagi gitu. Gimana Ibu gitu ya. Makanya memang mediator di sini sangat berupaya sekali. Bagaimana penanganan pengaduan di mediasi ini bisa selesai, ya, berupaya. Jadi biasanya mediator membuka pintu hati dari perusahaan pialang berjangka dan nasabah. Ya, pasti permasalahan terjadi ini tidak serta-merta perusahaan pialang berjangka nih yang selalu disalahkan. Kadang ada kalanya dari nasabah sendiri, maaf ya,
gitu. Jadi kadang nasabah sendiri bermain nih sama pegawai pialang berjangka. Oh, ada beberapa kejadian seperti itu ya? Kejadian ya. Jadi dari mediator sendiri menemukan ya. Jadi nggak serta-merta kesalahan 100% perusahaan pialang. Ya, ada kalanya perusahaan pialang ini sudah menjalankan penerimaan nasabah secara benar ya, secara SOP ya, sudah bertahap sesuai mekanisme memang yang diatur. Ada kalanya oknum-oknum dan Oke. Ya, oke. Thank you. penyimpang tanpa di Ya, oke. Misalnya Ya, bahwa ini namanya alternatif penyelesaian sengketa. Sebetulnya bakti adalah alternatif penyelesaian sengketa, tetapi dalam kutip di sini bukan win-win, tapi win-loss. Oh, Jadi ada yang kalah, penjelasannya gimana tuh? Oke. betul. Jadi win-loss itu begini. Intinya kalau win-win itu kan win-win resolution, mediasi itu win-win. Musyawarah juga win-win. Jadi enak sama enak itu. Kalau di bakti enggak. Oh, Jadi intinya ada yang enak, ada yang enggak gitu loh. Berarti ada yang kalah, ada yang menang. Dan kita memutuskan itu. Ya. Memang di sini memang harus terjadi begitu. Karena apa? Harus ada keputusan. Nah, mengenai tadi persentase. Nah, tentunya ini di bakti itu karena di sana ada arbiter. Nah, di sana tergantung kalau arbiter itu hakim. Di situ tergantung dari pemeriksaan dari si arbiter itu sendiri. Kedua, tergantung dari keyakinan dari arbiter itu sendiri. Cuma saya catat satu nih ya. Kalau arbiter kan ditunjuk oleh para pihak. Sebetulnya arbiter itu bukan menjadi, walaupun ditunjuk oleh misalnya pihak termohon atau termohon itu, bukan sebagai pembela termohon atau pemohon ya bukan. Oke. Tetapi dia itu hanya untuk bukan membela ya, meluruskan supaya ini terjadi keadilan gitu dalam persidangan. Dan putusannya ini adalah sebagai putusan hakim atau arbiter itu kalau majelis kan berarti putusan bertiga gitu loh. Ya, tentunya persentasenya tergantung daripada macam-macam juga. Seperti kayak Bu Reni tergantung dari kasusnya apa, sebabnya apa. Tentunya diperiksa segala macam kenapa sih terjadi loss ini seperti apa. Oke. Nah, putusannya di sana. Nah, tentunya diputuskan oleh para arbiter. Seperti itu, Pak. Oke, jadi teman-teman tadi sudah dijawab oleh 3 narasumber kita bahwa tidak ada standarisasi tentang misalkan win-win berapa atau berapa. Enggak, itu proses yang berjalan. Artinya dalam proses yang berjalan itu dilakukan pemeriksaan apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian setelah itu dimintakan kesepemahaman dua belah pihak yang bersengketa gitu kan. Sampai sebelum nanti yang win-loss di bakti itu. Oke, ada satu lagi. Maaf, satu lagi. Silakan. Putusan mediasi tidak mempengaruhi dari putusan bakti. Oh, Jadi walaupun di mediasi ada catatan bla 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 misalnya gitu ya.
Tetapi adibakti itu tidak terpengaruh, tetap aja pada sidang penyelesaian sengketa itu yang jadi tidak. Iya. Artinya kan begini, kalau itu sudah disepakati, terjadi kesepakatan dua belah pihak di mediasi, selesai dong, nggak harus bakti dong. Betul, betul. Tapi betul. karena tidak selesai, Nah, sudah hadir pihak ketiga, Mbak Rani jadi pihak ketiga untuk mendamaikan dua pihak tadi, betul. ternyata nggak sepakat, maka harus ke bakti. Maka di bakti akhirnya restart ya. Betul. Istilahnya bisa disampaikan begitu, restart semuanya segala sesuatu. Betul, walaupun di sana dikaji. misalnya tidak sepakatnya gini karena ada catatan biasanya kan. Ya. Bakti tidak melihat itu. Oke. Tapi menjadi dokumen untuk dipelajari. Menjadi Bahwa dokumen untuk- ada proses Betul. sebelumnya sudah terjadi seperti ini Tapi informasi tidak seperti ini, seperti ini. mempengaruhi putusan. Oke. Ya, itu Kebetulan. tadi sudah cukup jelas ya bagi teman-teman yang bertanya. Next question, pertanyaan berikutnya. Oh, ada yang bertanya langsung. Oh, ternyata ada yang ingin bertanya langsung. Silakan. Dengan siapa? Boleh, Boleh, Andreas, silakan. Satu, dengan siapa? Andreas. Oke, Mas Andreas Yuvento. Silakan Mas Andreas. Iya, saya boleh bertanya yang pertama kepada Ibu tadi yang tentang penyelesaian melalui mediasi. Oke. Ada bahasa disebutkan kuasanya itu pertama untuk pelaporan itu melalui kuasa itu hanya kepada lawyer atau advokat lah katakanlah. Nah, dalam Perba nomor 4 tahun 2020 tidak ada satu pasal pun menyebutkan tentang kuasa itu hanya diberikan kepada lawyer atau advokat. Artinya saya bertanya alas hukumnya. Dengar, jadi yang dimaksud kuasa ini ada dua ya. Jadi ada kuasa atau kuasa hukum. Ya, jadi nasabah bisa didampingi oleh kuasa atau kuasa hukum. Kalau kuasa berarti dia bukan orang hukum ya. Ya, jadi begini Bu, kuasa itu kan dijelaskan ada kuasa khusus dan kuasa secara umum lah. Kalau kuasa khusus itu hanya pada klausulnya saja menyebutkan bahwa dia mewakili apa poin apa saja. Itu terkait dengan kuasa. Gitu. Lalu yang berikut pertanyaan kepada arbitrase. Nah, dalam Undang-Undang 30 tahun 99 itu menjadi landasannya arbiter kan. Pemilihan penunjukan arbiter dan lain sebagainya itu dalam pasal 72 kalau tidak salah. Kalau saya keliru tolong dikoreksi. Nah, ada beberapa kasus yang melalui putusan arbiter bukan arbitrase bakti ya. Itu dibatalkan oleh pengadilan negeri. Oke. Nah, lalu pertanyaan saya, jika antara para pihak ini ada yang tidak puas dengan putusan arbitrase, mereka mengajukan lagi kepada pengadilan negeri untuk membatalkan putusan arbiter itu, apakah bisa? Arbitrase tadi apakah bisa itu terjadi? Nah, kalau bisa itu terjadi, berarti bagaimana dengan biaya perkara yang sudah keluar cukup besar, karena kita bicara aja dalam Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 99 itu biaya perkara, ahli, saksi, habis itu biaya transport dan lain sebagainya itu disebut dalam regulasi tersebut. Nah, bagaimana kekuatan daripada putusan arbitrase itu sendiri sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh PN lagi? Karena banyak kasus, ada beberapa kasus Pertamina, banyak kasus yang dibatalkan lagi putusan arbitrasenya oleh pengadilan negeri. Sekian Pak, terima kasih. Oke, Makasih Mas Pak. Andreas. Oke, Silakan. Pak Andreas. Jadi gini ya, perlu saya terangkan bahwa mengenai biaya, di situ kan dalam arbitrase itu kalau di bakti ada biaya pendaftaran, ada biaya sidang, dan di situ sedikit ada biaya pendaftaran ke PN mengenai putusan. Jadi di sini adalah biaya pendaftaran yang untuk pendaftaran, biaya sidang. Nah, ini perlu dicatat bahwa biaya untuk sidang, untuk memutuskan suatu perkara. Karena arbitrase itu adalah pengadilan swasta yang membiayai dirinya sendiri. Oke. Jadi intinya tidak terkait dengan putusan, yaitu biaya pada saat sidang. Biaya Untuk operasional sidang, katanya gitu loh. ya. Seperti itu. Oke, tapi gini Kang, tadi yang menjadi pertanyaan awalnya itu sesungguhnya adalah putusan bakti itu bersifat final and binding Ya, sebagaimana pasal 10-nya. ada arbitrase yang lain. Betul. Tapi kenapa kalau masih bisa dibatalkan oleh PN terus gimana gitu? Gini. Nah tadi saya baru menyangkut masalah biaya ya. Memang saya nanti akan menyangkut mengenai masalah pembatalan. Nah, final and binding ini adalah pengertiannya adalah final tidak ada jenjang berikutnya, tidak ada PT, banding dan segala macam. Tetapi Undang-Undang 30 mengamanatkan ya bahwa
putusan bakti ini bisa dibatalkan. Tetapi memang ada persyaratan yang sampai sekarang memang debatable. Intinya persyaratan antaranya ya, jika ada dokumen yang mempengaruhi putusan arbitrase itu dinyatakan palsu atau disembunyikan, Ditutup-tutupi. tutup-tutupi, seperti itu. Dan jika ada keterangan yang memang dianggap bahwa itu adalah dipalsukan setelah terjadi keterangan yang palsu itu setelah terjadi putusan seperti itu. Dan itu ada di dalam Undang-Undang 30. Ya artinya kalau kemudian ada putusan ternyata ditengarai Iya, informasi atau dokumen yang disampaikan tidak yang sebenarnya, betul. maka itu bisa berpotensi untuk Untuk mengajukan pembatalan, dibatalkan. ya. Nah, Oke, saya pikir itu ya. Artinya karena memang Pak, di ruang boleh undang-undang bertanya lagi, itu Pak? memang ada ruang yang bisa membatalkan putusan arbitrase dengan catatan ada syaratnya gitu. artinya kalau syarat itu tidak terpenuhi berarti pengajuan pembatalan bisa ditolak, dong, Bisa ditolak. gitu ya. Iya. Tapi kalau ada persyaratan yang memenuhi tarik kayak tadi ya, dokumen informasi yang palsu ya, orang bisa mengajukan Betul. setelah itu untuk pembatalan. Betul. Ya, Pak, ini boleh bertanya lagi, Pak? Nah, baru tahun kemarin putusan yang memang tidak diterima dan dibatalkan ke PN. Ya alhamdulillah kita bisa mempertahankan putusan kita sehingga permohonan pembatalan itu ditolak. Jadi putusan hasil putusan bakti jalan terus. Oke. Pak, boleh bertanya sedikit lagi, Pak? Oke. Jadi gini, Pak. Arbitrase ini dalam sistem hukum kan ini hanya dilakukan pada negara-negara common law kan, Ya, betul. bukan negara civil law seperti kita. Ya. Nah, maksudnya sebagai usul dan saran, apakah tidak bisa Bapepti membuat satu lembaga atau membuat satu regulasi sehingga putusan daripada bakti ini dia mengikat? Kan final and binding itu sifatnya mengikat loh, Pak. Bukan tidak ada upaya hukum selanjutnya. Kalau kita bicara kayak putusan PN ada upaya banding, ada upaya kasasi. Tapi putusan final and binding bersifat kuat dan tetap, tidak dapat diganggu gugat lagi. Itu dalam teori common law. Artinya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Di Amerika pun begitu, Pak, putusan arbitrase. Artinya bahwa begini, kadang juga terjadi di Indonesia ini, misalnya nasabah tidak puas nih dengan putusan arbiter. Perusahaan tidak bersalah, perusahaan benar. Misalnya perusahaan pialangnya benar, tidak bersalah. Arbiter putur yang benar, arbitrase putusan yang benar nih. Berdasar alat bukti yang ada. Namun PN membatalkan. Karena kita tahulah di sistem hukum di Indonesia ini seperti apa. Misalnya mengajukan kepada PN lagi. Nah, alas hukum yang kuat untuk putusan arbitrase di Indonesia ini seperti apa kira-kira harapannya? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Betul, jadi betul. itu Saya tangan sedikit ya. Final and binding. Final terakhir, binding itu mengikat. Ya memang mengikat semua pihak, para pihak mengikat. Final terakhir. Tetapi di sini bisa dibatalkan. Ya bukan berarti terakhir itu adalah tidak bisa diapa-apain. Karena dalam Undang-Undang 30 di sana mungkin Pak apa namanya tadi? Andreas. Pak Andreas ya. Coba baca persyaratan mengenai pembatalan putusan ya nomor di dalam Undang-Undang 70 pasal 70. Nah, di situ yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Ya. Dan ini masih diperdebatkan. Rasa-rasanya yang tadi benar, common law, dan ini agak susah sebetulnya untuk membatalkan putusan arbitrase. Jadi jangan takut bahwa putusan arbitrase itu bisa dibatalkan secara mudah. Karena apa? Ada contoh tadi dokumen yang disembunyikan ini kan harus mempunyai kepastian hukum dulu gitu loh. Intinya ini apakah mungkin
dengan waktu yang terbatas. Seperti itu. Itu gambaran aja, Pak. Oke, Makasih, Pak. oke, yang jelas Mas Andreas catatannya nanti juga kita bawa ya Iya. ke ranahnya Bapak Bekti, karena tadi kan disampaikan, nanti kita Oh. sampaikan. Intinya ada concern gitu terkait dengan persoalan final and binding-nya Final and arbitrase binding, ya. khususnya di PPK. Oke, makasih Mas Andreas sudah berpartisipasi. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi ini case-nya adalah ketika nasabah apakah bisa mengajukan gitu, mengadukan ke Bakti maupun ke PN apabila misalnya perusahaan pialangnya sudah dicabut. Nah, siapa yang menjawab nih? Oke. Intinya gini. Kesepakatan itu adalah sampai kapanpun kalau tidak ada yang dua pihak yang membatalkannya, lihat di perjanjian terutama ya, itu masih tetap adalah berlaku. Nah, sekarang itu kesepakatan dalam perjanjian itu dengan siapa? Dengan PT. Bentuknya PT. Ya. Jadi walaupun udah dicabut, intinya itu masih terus karena PT-nya masih ada. Pialangnya kan gini, perusahaan pialang berjangka itu kan tadinya PT. Iya. Iya kan? PT mengajukan persyaratan tertentu menjadi pialang. Ya. Tapi berbentuk PT, badan hukumnya adalah PT. Ya. Nah, walaupun ini dicabut ya ininya masih ada PT-nya gitu. Perikatannya kan dengan perusahaannya, dengan PT-nya. Oke. Seperti itu. Jadi intinya walaupun udah dicabut ya masih bisa. Artinya kalaupun izinnya sudah dicabut oleh Bapepti sebagai Iya. pialang berjangka, tapi status PT-nya itu PT-nya masih melekat dan iya, perikatan itu dengan PT. Betul. Walhasil kalau ini pertanyaan lanjutan. Nah, kalau si PT itu dinyatakan bangkrut atau pilot, Bubar. Iya. Nah, di sini kembali lagi kalau PT-nya dia katakan bangkrut dan nggak ada, berarti PT-nya ya udah bubar ya. Kita juga susah untuk memanggilnya itu, Pak. Oke. Sebetulnya itunya masih ada gitu loh kan. Oke. Nah, sekarang kita kan gini, di Bakti itu kita akan panggil kedua belah pihak nih, ya kan? Dan kembali lagi Bakti tidak punya kewenangan untuk memaksa untuk memanggil. Oke. Nah, ya tidak ada kewenangan itu. Jadi kalau udah bubar ya kita susah juga gitu loh kan, karena dasarnya di Bakti itu adalah kesepakatan gitu, arbitrase itu seperti itu. Oke, ya, terima kasih itu tadi jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, mungkin dari teman-teman yang masih bergabung dengan acara bincang-bincang kita, bincang-bincang literasi siang hari ini, ada yang ingin bertanya secara langsung pada narasumber? Silakan jika ada. Jika ada silakan terkait dengan topik bincang-bincang kita siang hari ini. Oke, nampaknya belum ada pertanyaan lagi ya. Dari kolom chat silakan. Dibacakan dari kolom chat. Tapi sudah melalui 20 hari kerja untuk mediasi kita, tapi tetap tidak ada panggilan dari kita, itu gimana Pak? Oke, ya kalau ini nampaknya Bu Reni yang harus jawab. Gimana Bu, itu udah 21 lewat tapi nggak ada panggilan-panggilan mediasi dan bursa. Iya, biasanya kan karena kita nge-link semua ya dari pialang berjangka, apabila memang sudah selesai ya, itu nanti akan ada note di situ proses mediasi berlanjut untuk proses mediasi di bursa. Nah, biasanya memang bursa akan langsung memanggil, mengundang untuk proses kepada nasabah verifikasi. Jadi sepanjang ini ya, dari tahun 2016 ini saya menangani mediasi ya, belum ada ya yang nasabah tidak dipanggil ya. Kalau di ICDX nih, jadi
pada saat kita menerima disposisi, kalau 2020 kan mudah menggunakan sistem ya. Jadi mediasi pada saat disposisi pindah ke mediasi, ya nasabah sudah pasti dipanggil. Ya apabila memang disposisi sudah pindah ke bursa. Jadi kita memang menunggu Bapepti memindahkan disposisi ke bursa. Karena kalau disposisi belum pindah, nanti petugas bursa nggak bisa masukin undangannya. Jadi undangan tuh kita klik, kita upload undangannya ke pengaduan Bapepti Go ID, nanti nasabah akan menerima panggilan. Jadi kalau sampai tadi ada pertanyaan, andai, ternyata kok nggak dapat panggilan, nanti dilihat disposisinya di situ kata-katanya apakah sudah berpindah disposisi untuk mediasi ke bursa apa belum. Biasanya dari perusahaan pialang berjangka ini harus mengupload berita acara musyawarah tidak mufakat. Setelah diupload, nanti Bapepti biasanya secara otomatis ya secara sistem akan memindahkan disposisi mediasi. Seperti itu. Oke, jadi maksud Bu Reni tadi adalah dalam naskah peraturan yang terbaru tentang penanganan pengaduan itu batas waktunya semuanya sudah jelas. Sudah jelas. Jadi kalau dari catatan Bu Reni di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia sendiri, biasanya kalau sudah ada notifikasi disposisi dari Bapepti itu langsung dilakukan pemanggilan. Ya? Langsung. Oke, ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan dari kolom chat. Belum ada lagi? Oke, saya lempar kesempatan yang terakhir sebelum nanti saya akan berikan kesempatan bagi para narasumber untuk memberikan closing ya, closing statement. Saya akan kembalikan ke teman-teman, mungkin ngasih kesempatan teman-teman yang ada bergabung di forum Zoom. Ada yang ditanyakan, silakan jika ada. Enggak ada nampaknya. Oke, kalau enggak ada, kita berarti sudah masuk pada sesi terakhir dari bincang-bincang ini. Saya akan sampaikan kesempatan, tapi mungkin begini Kang Dadang, boleh saya mintakan sedikit lagi, kita mintakan ini ya, karena begini, tadi disebutkan juga dari Bakti itu kan dia melakukan prosesnya itu tertutup ya. Iya. Nah, saya nggak tahu masalahnya ada di mana, tapi apakah kemudian tertutup itu pada akhirnya mempengaruhi proses aktivitas di Bakti? Sehingga mungkin bisa jadi saking tertutupnya nggak banyak orang tahu gitu kan. Nggak, ini joke. Nah, jadi mungkin dalam 5-10 menit ke depan, 5 menit atau 10 menit ke depan Kang Danang bisa cerita lebih detail, lebih intens tentang Bakti. Mungkin tolong bisa disampaikan ke publik sebenarnya di Bakti itu gimana atau sekarang seperti apa di Bakti gitu. Jadi supaya teman-teman yang menonton siaran ini baik secara langsung atau nanti pada saat tayangan rekamannya itu bisa lebih memahami keberadaan Bakti ini. Monggo Kang. Makasih, Mbak Ana. Nah ini nih, saya jemput tadi tertutup. Semua tertutup ya nggak juga begitu gitu ya. Yang dimaksud tertutup itu adalah persidangannya. Ya. Intinya persidangannya setelah udah masuk ke dalam perkara, udah penunjukan arbiter dalam sidang memang tertutup. Itu yang namanya tertutup. Tetap operasional Bakti dan segala macam ya nggak mungkin tertutup, nggak mungkin punya website gitu loh kan. Dimana di website itu tertera bahwa di situ kan ada biayanya berapa, cara pendaftaran seperti apa, kita juga bisa sidang online, pendaftarannya juga mulai sidang online. Di situ semua ada informasi untuk operasional. Tertutup hanya untuk persidangannya. Oke, artinya semua akses informasi terkait dengan Bakti ini bisa diakses melalui boleh disampaikan langsung. Melalui website Bakti www.bakti-arb.org. Jangan sampai kutukan dengan Bakti Menko Info ya. Soalnya namanya sama. Oke. Itu tadi jadi ada ARB-nya ini itu, arbitrase maksudnya. Oke, sekali lagi tadi website Baktinya apa, Kang Dadang? www.bakti-arb.org. Jangan Bakti aja. Intinya ada sih ARB-nya. Nanti ketukar. Oke ya. Kalau dari sisi bursa mungkin kalau ingin bertanya atau dan lain sebagainya bisa menghubungi Departemen Mediasi lewat mana, Bu? Jadi ada
di website ICDX ya, di sana ada bagian Alamatnya mungkin bisa Ya. disampaikan langsung ke teman-teman. ICDX ya, www.pengaduan.id ya, pengaduan ICDX di situ ada. Jadi bisa diklik di situ. Biasanya langsung ke website Bapepti ya, langsung ke pengaduan Bapepti Go.id. Tapi kalau ingin berkomunikasi dengan membuka nggak ruang komunikasi? Ada ruang bertanya di situ. Oke, Ada ruang bertanya di situ, ada chat ya. oke, ya. Jadi dari sistem nanti akan menyampaikan apakah pertanyaan itu ditujukan kemana nih. Di website ICDX ada kolom chat ya. Di situ ditujukan kemana. Kalau untuk akan tersenter. Jadi apabila memang ini menyangkut penanganan pengaduan akan ditujukan ke Departemen Mediasi bagian penanganan pengaduan. Biasanya dari sistem ke email. Oke ya, jadi teman-teman untuk berhubungan langsung berkomunikasi dengan masing-masing kelembagaan terkait tadi di awal sudah disampaikan untuk alamat komunikasinya untuk asosiasi di aspeptindo.org.id, kemudian di Bakti strip arb.org juga. Kemudian ada di icdx.co.id kalau ingin berkomunikasi dengan burusanya. Zaman sudah digital seperti ini seharusnya proses komunikasi jauh lebih lancar ya. Karena bisa berkomunikasi melalui channel-channel resmi tersebut. Oke, untuk mengakhiri sesi bincang-bincang kita siang hari ini, saya berikan kesempatan 1 menit bagi masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Mulai dari asosiasi dulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Anang. Ini kembali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa semua permasalahan terkait dengan sengketa antara pihak nasabah dan pialang itu selalu diawali dari ketidaktahuan, kurangnya informasi dan pemahaman. Untuk itu, saya ingatkan kembali, jika ingin menjadi nasabahnya pialang untuk transaksi di perdagangan berjangka komoditi, pahamin dulu segala hal, dari segala aturannya, dari segala teknisnya, termasuk juga perjanjiannya, karena itu akan mengikat dalam nanti pada saat pelaksanaan dari setelah menjadi nasabah. Dan ini menurut saya penting. Untuk itu kami kembali lagi tawarkan asosiasi perdagangan berjangka komoditi yang disingkat Aspeptindo adalah tempat rekan-rekan semua untuk bertanya, karena kami adalah independen dan valid. Itu, terima kasih. Oke, makasih Mas Ketum. Mbak Reni dari Bursa, 1 menit closing statement. Sedikit ya closing untuk para masyarakat ya, apabila memang di sini ada nasabah ya, kemudian ada pernah jadi kuasa atau pernah jadi kuasa hukum atau berkeinginan menjadi kuasa hukum untuk nasabah di industri perdagangan berjangka komoditi, hendaklah tetap mengedepankan peraturan yang telah diterbitkan oleh Bapepti. Jadi di industri perdagangan berjangka komoditi ini ada Perka atau Perba 4 2020. Jadi untuk penyelesaian persisian yang terjadi di industri perdagangan berjangka komoditi ini harus mengikuti terlebih dahulu, hendaklah agar mengikuti Perba 4 2020. Jadi lebih tersistem, lebih pada poinnya ya, jadi tidak kemana-mana, karena banyak terjadi pengaduan ini sebelum ke bursa atau sebelum ke pialang, ini masih banyak ya yang ke mana-mana dulu ya. Nah ini harapannya dengan adanya literasi ini untuk seluruh kalangan masyarakat maupun para praktisi pada saat menangani permasalahan menyangkut nasabah ya, permasalahan nasabah di industri perdagangan berjangka komoditi, hendaklah berpegang pada peraturan Kepala Bapepti ya yang telah diterbitkan. Terima kasih. Ya. Oke, Mbak Reni. Berikutnya terakhir Kang Dadang dari Bakti, silakan. Terima kasih. Kembali lagi saya ulangi kepada semua rekan-rekan dan mendengarkan acara ini. Ingat bahwa
setiap kita melakukan suatu kesepakatan perjanjian itu adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Makanya jangan sampai perjanjian itu lost atau tidak dibaca atau tidak dimengerti asal tanda tangan saja. Diibaratkan kalau kita beli bakso aja kan merupakan suatu perjanjian, tiba-tiba beli bakso nggak pakai saus gitu loh. Nah itu akan terjadi dispute, ya tukang bakso nggak akan denger gitu loh. Ibarat seperti itu. Jadi memang harus benar-benar tahu apa isi perjanjian itu. Satu itu. Kedua, hanya satu-satunya badan arbitrase yang mengurusi khusus untuk perdagangan berjangka komoditi, yaitu BAKTI, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita siap melayani, siap juga memberikan informasi untuk hal dalam berkaitan dengan permasalahan yang ada di perdagangan komoditi. Terima kasih. Oke, dengan demikian berarti setelah usai closing statement dari masing-masing narasumber, kita sampai di penghujung acara. Saya Anangiko Wicaksono dari SD Group, khususnya SD Academy, mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan ke semua kelembagaan yang sudah hadir, kawan-kawan yang sudah hadir melalui Zoom dan tadi yang sudah bertanya. Sekali lagi saya ingatkan pada para teman-teman semua bahwa bulan Maret nanti, bulan depan, bulan Maret 2023 itu sudah dicanangkan menjadi bulan literasi perdagangan berjangka komoditi. Jadi kita berharap itu bisa menjadi sebuah tonggak ya untuk memperkuat literasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dan untuk bulan literasi yang bulan Maret ada hashtagnya ya. Jadi untuk menutup acara pada siang hari ini kita bareng-bareng untuk menyampaikan hashtag dari bulan literasi, yaitu ayo trading berjangka. Oke? Boleh saya minta bantuannya? Oke. 1, 2, 3. Ayo trading berjangka. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.